Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat bocah belajar tani. Pagi ini saya telah melakukan aplikasi herbisida untuk tanaman bawang merah saya. Doakan tanamannya tidak berpengaruh. Ini tadi baru saja saya spray herbisida Belmek. Ini saya baru coba produk Belmek. Kalau untuk produk yang lain sudah sering saya gunakan. Ini hari saya uji coba menggunakan Belmek. Karena pada produk Belmek itu bekerja pada rumput daun lebar dan sempit. Harapannya bawang merahnya tidak mati, tapi rumput yang tumbuh akan segera mati. Ini tanaman saya kelihatannya saja seperti tidak ada rumputnya. Padahal ini banyak sekali rumputnya. Nanti akan saya shoot seperti apa rumput pada tanaman bawang merah saya sehingga menghambat daripada pertumbuhan bawang merah saya. Ini kita shoot buat teman-teman agar supaya tidak gagal melihat. Jadi ini seperti ini dulur. Nah, ini rumput teki juga, ini kalau di tempat saya namanya rumput kremah. Ini banyak rumput-rumput yang seperti ini. Nah, ini banyak sekali, jadi ini dulur rumputnya. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya lahan ini sebenarnya menurut saya belum siap tanam. Hanya saja karena ditakutkan benihnya akan terlalu tua, sehingga saya segera lakukan penanaman juga agar supaya perawatannya bareng dengan lahan yang lama. Seperti ini dulur. Oke, buat teman-teman semua, ini hanya sekedar uji coba, jadi belum bisa dipraktekkan ke dulur semua. Tunggu sampai nanti hasil di lahan saya ini benar-benar hasilnya seperti yang kita harapkan. Nanti akan saya buatkan tutorialnya lagi, berapa dosisnya yang saya berikan. Menurut anjuran pada produknya itu 1 sampai 1,5 liter per hektar. Jadi untuk ukuran 16 liternya kita masih belum bisa pastikan. Jadi saya harus uji coba terlebih dahulu. Buat teman-teman semua, karena ini sudah masuk musim kemarau, tetap jaga tanaman dulur semua dari serangan hama. Jadi ini tanaman di lahan yang lama ini sudah ada tanda-tanda kehadiran daripada ngengat, sehingga ulatnya pun sudah mulai menetas. Hanya saja karena saya selalu cek satu persatu hampir setiap hari, itu saya sidak, saya teliti, dan serangan untuk telurnya belum terlalu banyak, sehingga saya belum melakukan penyepraian untuk insektisida apapun. Tapi tetap dulur kita selalu sedia. Jadi obat-obatannya untuk penanganan hama kita harus sediakan. Contohnya untuk mengantisipasi daripada serangan gerandong, saya persiapkan daripada bahan aktif abamectin. Kemudian untuk serangan ulat saya sudah siapkan 2 bahan aktif, yaitu metomil dan sipermetrin. Juga saya siapkan 1 lagi bahan aktif demehipo. Ada beberapa insektisida itu yang memang bersifat panas. Jadi harap berhati-hati buat dulur semua kalau melakukan pemberantasan daripada hama. Seyogyanya tetap ikuti anjuran dari pabrikan pembuat produk. Juga banyak-banyak dulur belajar kepada senior. Ini tanaman milik saya sudah 13 HST. Jadi ini pertumbuhannya menurut saya terlalu cepat.
karena tingginya sudah hampir 1 jengkal. Batangnya kurang besar. Ini masih agak sedikit lunglai kalau menurut bocah belajar tani. Tapi ini belum bisa dikatakan kurang bagus atau tidak bagus, karena umbi daripada bawang merah ini masihlah utuh, sehingga kemungkinan nanti akan mulai ada penyerapan daripada pupuk itu maksimal di atas 15 HST. Dan juga karena ini pH-nya di atas 6,5, jadi ini kemarin saya cek di 6,8. Untuk penyerapan fosfatnya pH akan saya turunkan. Jadi adapun nanti cara untuk menurunkan pH agar supaya fosfatnya terserap dari pupuk SP26 dan SP36, nanti akan saya buatkan tutorialnya. Simak terus video dari bocah belajar tani agar supaya tidak ketinggalan update-nya. Buat dulur-dulur semua, hal-hal kecil, sekecil apapun kita harus teliti, jangan sampai kita teledor. Jadi pH tanah itu kita harus benar-benar jaga dan atur agar supaya penyerapan daripada pupuk yang kita berikan akan maksimal. Jadi buat dulur-dulur semua, penyerapan pupuk fosfat itu akan bisa terserap maksimal di pH di bawah 5. Sehingga walaupun ini kita sudah pupuk fosfat banyak, ini akan tetap terlihat seperti tidak ada pengaruh fosfatnya. Sehingga nanti ada kemungkinan akan saya turunkan pH-nya. Seperti ini dulur tanaman milik saya, jadi tingginya sudah hampir 1 jengkal. Ini di usia 13 HST. Ini menurut bocah belajar tani, tanaman saya ini masih kurang kokoh. Jadi nanti akan ada metode-metode yang diaplikasikan oleh bocah belajar tani agar supaya tanaman ini sesuai yang kita harapkan. Baik dulur, kita akan simak seperti apa tanaman bocah belajar tani. Ini tanaman benih kecil. Alhamdulillah masih terlihat hijau, walaupun ada tanda-tanda serangan ulat. Harapannya serangan ini akan segera hilang, karena di atas usia 15 HST nanti baru akan saya lakukan penanganan daripada hamanya. Jadi penanganan hama buat dulur-dulur jangan terburu-buru. Amati terlebih dahulu seperti apa karakter dan ciri hama yang menyerang pada tanaman kita. Contohnya seperti ulat. Kalau kita hendak melakukan aplikasi penyepraian atau pemberantasan daripada ulat, kita hendaknya teliti terlebih dahulu. Pagi kita sidak apakah ulat itu keluar pagi. Jika pagi tidak terlihat keluar, biarkan dulur. Jangan diapa-apain dulu. Kita cek siang harinya. Bagaimana di siang hari? Kalau memang belum nampak ada ulat yang bekerja atau menyerang di siang hari atau keluar di siang hari, hendaknya kita cek lagi sore dan malam harinya. Itu kita berlaku pengecekan sampai maksimal 2 hari. Kalau serangan itu memang benar-benar sudah mulai parah. Kemudian kalau memang sore dan malamnya tidak nampak juga, maka kita harus lakukan aplikasi di hari ketiganya dengan 2 kali aplikasi. Jadi pagi dan sore hari
berturut-turut selama 3 hari dengan dosis terendah terlebih dahulu. Jika dulur-dulur ingin tetap melakukan pencegahan, silakan lakukan pencegahan terlebih dahulu karena mencegah itu akan lebih baik daripada mengobati. Contohnya kita cek apakah masih banyak terdapat nempel telur daripada ngengat. Bagusnya memang kita tidak menunggu serangan itu terjadi, tapi kita harus pandai atau teliti dalam menganalisa tanaman kita. Kalau memang sudah terdapat telur yang belum menetas, kita lakukan aplikasi dengan dosis terendah terlebih dahulu karena tanaman kita masih di usia yang sangat dini. Dari benih 70 kilo yang saya tanam pada lahan yang ini baru nampak ada satu tanda-tanda yang moler. Jadi saya akan tetap update dan selalu saya kabarkan buat dulur semua apapun yang terjadi. Ini dulur, saya tunjukkan. Tanaman ini masih sangatlah kelihatan subur dan baik-baik saja dulur. Tapi menurut bocah belajar tani, ini sudah ada tanda-tanda jamur. Ini bisa jadi daripada benihnya yang sudah terpapar jamur. Tetap kita harus santai untuk menanganinya. Ini akan saya biarkan, nanti di siang hari baru akan saya cabut dan saya kocor dengan trichoderma di sekitar tanaman yang moler. Baik dulur, mungkin itu saja yang bisa kita update pada lahan bocah belajar tani. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi dulur-dulur agar supaya tanamannya terbebas daripada hama dan penyakitnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, warito walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.